Kalian pasti nggak menyangka, ikan yang sering dianggap liar dan sulit ditangkap ini ternyata bisa dibudidayakan dan menghasilkan cuan besar. Inilah dia, ikan gabus, sang predator air tawar yang punya potensi luar biasa. Tapi sebelum kalian buru-buru mulai budidayanya, simak dulu keunggulan dan kekurangannya, biar usaha kalian nggak zonk. Selamat datang kembali di channel Pemburu Amatir, tempat di mana kita membongkar peluang usaha, budidaya, dan kisah inspiratif yang bisa kalian tiru dari rumah. Pada video kali ini, kita bakal bahas salah satu ikan paling kuat, paling ganas, tapi ternyata paling menguntungkan, yaitu ikan gabus. Ikan gabus terkenal dengan daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Bahkan, kalau air kolam lagi surut atau kotor, dia tetap bisa hidup. Tapi apakah budidayanya semudah itu? Yuk kita bahas satu persatu. Keunggulan budidaya ikan gabus. Daya tahan super kuat. Ikan gabus itu pejuang sejati. Mereka mampu bertahan di kondisi air yang buruk, oksigen rendah, bahkan lingkungan yang minim perawatan. Buat pemula, ini adalah nilai plus yang gede banget, karena nggak perlu alat oksigen mahal. Harga jual tinggi. Dibanding ikan konsumsi lain seperti nila atau lele, harga gabus jauh lebih stabil dan tinggi. Bahkan gabus sering diburu sebagai bahan albumin untuk kesehatan, terutama untuk pasien operasi. Artinya, permintaannya jarang turun. 3. Pertumbuhan cepat. Dengan pakan yang tepat, gabus bisa tumbuh lebih cepat dibanding beberapa ikan konsumsi lain. Dalam waktu beberapa bulan saja sudah bisa panen. Cocok buat kalian yang ingin perputaran modal cepat. 4. Tahan serangan penyakit. Karena tubuhnya kuat dan habitat liar mereka keras, gabus jarang terserang penyakit serius. Ini menghemat biaya pencegahan dan perawatan. 5. Bisa dibudidaya di banyak media. Kolam tanah, kolam terpal, sampai drum plastik, gabus tetap bisa hidup. Fleksibel dan mudah menyesuaikan diri. Cocok untuk kalian yang lahannya terbatas. 2. Kekurangan budidaya ikan gabus. 1. Ikan kanibal. Nah, ini dia masalah terbesar. Gabus punya sifat predator. Kalau ukurannya beda sedikit saja, yang kecil bisa habis dilalap. Jadi pemisahan ukuran wajib banget, kalau tidak, tingkat kematian bisa tinggi. 2. Butuh pakan protein tinggi. Gabus butuh pakan berkualitas tinggi karena sifatnya karnivora. Biaya pakan bisa lebih besar dibanding budidaya ikan herbivora atau omnivora seperti nila dan lele. 3. Indukan dan benih berkualitas tidak banyak. Di beberapa daerah, benih gabus masih terbatas. Artinya, kalau permintaan meningkat, stok benih bisa sulit dicari. Ini harus diperhatikan sejak awal. 4. Pergerakan ikan sangat aktif. Gabus aktif dan kuat, bahkan bisa lompat keluar kolam. Karena itu, kolam harus benar-benar aman, diberi penutup, atau dibuat lebih tinggi. 5. Harus rajin sortir. Sifat kanibal tadi bikin kalian harus rajin sortir ukuran minimal 1-2 minggu sekali. Ini memakan waktu dan tenaga, khususnya bagi pemula. Jadi, itulah keunggulan dan kekurangan budidaya ikan gabus. Kalau dikelola dengan benar, hasilnya bisa sangat menguntungkan. Tapi kalau diabaikan, resikonya juga besar. Semua balik lagi ke manajemen dan ketelatenan kalian. Kalian pasti nggak nyangka kan, ikan predator seperti gabus ternyata bisa jadi ladang cuan? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pemburuan peluang berikutnya, hanya di Pemburu Amatir.